Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dilo Tegar Prayoga BM. Di sini saya akan sedikit membicarakan tentang sejarah filsafat modern dan perkembangan filsafat modern pada era Renaissance. Istilah modern merupakan dari bahasa Latin, yaitu moderna, yang berarti masa kini ataupun sekarang. Atas dasar pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman modern ataupun masa kini ataupun sekarang selama mereka memahami arti dari kata tersebut dengan kesadarannya. Modernitas juga bukan hanya sebagai bentuk perubahan pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran yang terkait dengan pembaharuan. Adapun kata-kata yang berkaitan dengan modernitas seperti perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan, dan lain-lain. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan oleh 3 hal, yaitu subjektivitas, kritik, dan juga kemajuan. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia itu menyadari dirinya menjadi subjektum atau sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Yang kedua yaitu kritik. Kritik ini merupakan implisit daripada pengertian subjektivitas tersebut sejauh dihadapkan dengan otoritas. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio ataupun akal tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga kemampuan praktis untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi ataupun prasangka-prasangka yang menyesatkan. Subjektivitas dan kritik ini pada gilirannya mengandaikan keyakinan akan kemajuan. Dengan kemajuan yang dimaksudkan bahwa manusia itu manusia itu menyadari kalau waktu sebagai sumber yang tidak dapat terulangi. Waktu yang dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada satu tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Kemudian yaitu perkembangan filsafat modern pada era Renaissance. Renaissance tersebut berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh para ahli sejarah untuk menunjukkan sebuah periode kebangkitan intelektual yang terjadi di Eropa. Abad pertengahan adalah abad ketika alam pikiran dikungkung oleh gereja. Dalam keadaan seperti itu, kebebasan berpikir manusia sangat dibatasi sehingga perkembangan sains sulit terjadi. Demikian pula dengan filsafat. Pada zaman ini berbagai gerakan terjadi untuk menentang pola pemikiran abad pertengahan yang dogmatis sehingga melahirkan suatu perubahan revolusioner dalam pemikiran manusia dan membentuk suatu pola pemikiran baru dalam filsafat. Zaman Renaissance terkenal dengan era kelahiran kembali kebebasan manusia dalam berpikir seperti pada zaman Yunani kuno. Zaman ini juga disebut dengan zaman humanisme. Maksud ungkapan tersebut adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad tersebut, manusia masih kurang dihargai kemanusiaannya. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia sendiri. Humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia, karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap manusia mampu dalam mengatur diri sendiri dan juga mengatur dunia. Karena semangat humanisme, akhirnya agama Kristen tersebut semakin ditinggalkan sementara pengetahuan sosial atau sementara pengetahuan rasional dan sains berkembang pesat akibat terpisahnya dari dogma-dogma agama tersebut. Jadi singkatnya, filsafat modern ini merupakan bentuk perlawanan daripada abad pertengahan sehingga memunculkan berbagai polemik pemikiran daripada orang-orang di zaman modern tersebut untuk membuat dirinya lebih terlepas daripada dogma agama yang terjadi pada abad pertengahan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Romlatul Aini, di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai aliran atau ajaran atau pemikiran filsafat barat modern. Salah satunya ada materialisme. Materialisme dalam pandangan ini yakni sesuatu yang nampak itu hanyalah yang bersifat materi. Artinya orang-orang zaman filsafat modern di sini berpikir bagaimana menghasilkan sesuatu, bagaimana menghasilkan barang. Kalau dulu zaman kuno berpikir kalau pohon itu adalah sesuatu yang mistis, yang misterius, yang pada saat itu dijadikan sebagai sesembahan. Tetapi di zaman filsafat modern barat ini berpikir bagaimana pohon itu menghasilkan sesuatu. Misalkan pohon karet bisa menghasilkan kertas atau apalagi tuh, misalkan minyak bumi bisa dipakai untuk bensin. Nah, minyak bisa dipakai untuk minyak kendaraan gitu. Nah, pokoknya pikiran mereka itu bagaimana suatu barang bisa menghasilkan barang lagi. Nah, gitu. Contohnya kapas bisa dijadikan pupuk kasur atau biar lembut gitu, biar empuk gitu. Atau juga mereka berpikir bagaimana mengadakan atau mengelola barang itu menjadi barang-barang yang canggih, misalkan elektrod. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan aliran tentang idealisme. Nah, jadi tuh aliran idealisme itu aliran yang paling penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Karena pada mula-mula tuh dalam filsafat kita tuh banyak menemukan dalam bentuk ajaran yang murni, terutama dari Plato. Dan Plato menyatakan bahwa alam itu merupakan kenyataan yang sebenarnya. Nah, terus adapun alam nyata yang menempati ruangan itu cuma ya bayangan aja dari alam ideal gitu. Nah, terus juga Aristoteles itu memberikan sifat kerohanian dengan ajaran-ajaran yang menggambarkan alam ide sebagai suatu tenaga atau bisa disebut dengan intelligence yang dimana berada di dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Nah, sebenarnya juga bisa dibilang ya, di sepanjang masa tuh tidak pernah paham idealisme dan juga hilang sama sekali. Di masa abad pertengahan, malah satu-satunya pendapat yang disepakati oleh semua ahli pikir manusia itu atau para filsuf ya dasar idealisme ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Khalifia Nur Akmaliyah. Di sini saya akan memaparkan aliran-aliran filsafat barat modern, yang dimana yang akan saya bahas adalah aliran dualisme dan aliran empirisme. Dan yang pertama akan saya bahas adalah dualisme. Nah, cara pandang dualisme ini tuh berakal dari pemikiran Plato dan Aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf yang bernama René Descartes. Dia mengeluarkan satu gagasan yang disebut dengan minds and bodies, bahwa esensi manusia itu berada pada dua dimensi, yaitu pikiran dan fisik. Nah, seperti itu. Nah, contohnya itu otak dan akal. Menurut Descartes, yang berpikir itu adalah akal, bukan otak. Karena seandainya yang berpikir adalah otak, maka semua binatang bisa berpikir, karena semua binatang juga punya otak. Nah, makanya manusia itu ada unsur lain yang disebut dengan akal, makanya manusia bisa berpikir. Nah, dan pikiran dan akal itu makanya harus bekerja sama, seperti itu. Dan ada contohnya lagi. Contoh lainnya itu ada tubuh dan roh. Tubuh dan roh itu kan dua esensi, mereka harus bekerja sama, yang mana manusia tidak bisa dikatakan manusia jika hanya jasad.
pun sebaliknya, tidak bisa dikatakan manusia jika hanya roh, seperti itu. Tubuh tidak bisa apa-apa tanpa roh, dan sebaliknya, roh juga tidak bisa eksis tanpa tubuh yang bisa ditinggali. Jadi intinya, dualisme itu adalah segala sesuatu atau realitas yang memiliki dua hakikat, yaitu pikiran dan fisik, seperti itu. Dan yang kedua itu ada empirisme. Empirisme itu menurut John Locke pengetahuan yang sumbernya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman. Nah, jadi kalau misalkan contohnya kita nih orang yang baru lahir ke dunia itu dalam keadaan kosong, seperti kertas kosong lah ya, kiranya. Nah, pas di saat manusia itu udah lahir ke dunia, sudah berinteraksi di dunia, mengalami pengalaman-pengalaman melalui indrawi akan sesuatu dari luar kita, barulah di situ kemudian muncul dalam pemikiran kita pengetahuan atau kesan-kesan. Artinya apa? Sumber pengetahuan bukanlah akal budi bawaan sebagaimana yang dibayangkan kalangan rasionalis. Nah, tetapi sumber pengetahuan itu adalah kesan-kesan yang dialami oleh panca indera kita, ya, kan data-data empiris tadi, seperti itu. Saya Naila Zabarjat Karimah. Di sini saya akan memaparkan tentang bagian dari aliran filsafat. Yang pertama ada rasionalisme, kemudian selanjutnya akan membahas tentang fenomenalisme. Pertama, rasionalisme. Rasionalisme itu merupakan salah satu aliran filsafat yang berdasarkan akal pikiran atau ide-ide yang masuk akal. Rasionalisme ini sendiri didasari oleh ketidakpuasan cendekiawan pada abad ke-17 pertengahan atas dogma-dogma gereja yang ada. Menurut mereka, dogma gereja itu terlalu naif dan tidak rasional, sehingga memunculkan inisiatif para cendekiawan untuk membuat suatu aliran filsafat yang bernama rasionalisme ini. Kemudian menurut paham rasionalisme, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki kecuali berdasarkan intelektual dan logika. Intinya harus berpikir terlebih dahulu, seperti itu. Untuk rasionalisme ini sendiri, dia berlangsung pada abad pertengahan 17, abad ke-17 pertengahan sampai abad ke-18 akhir. Untuk tokohnya, diantaranya ada René Descartes, kemudian ada Christian Wolff. Selebihnya bisa dilihat di sini. Next, fenomenalisme. Fenomenalisme adalah salah satu aliran filsafat yang menganggap bahwa gejala atau fenomena itu merupakan sumber dari pengetahuan dan kebenaran. Untuk penemu fenomenalisme ini sendiri yaitu seorang tokoh bernama Immanuel Kant, yang dulu beliau menganggap bahwa sebenarnya empirisme dan rasionalisme itu bisa bersatu karena untuk memperoleh suatu kebenaran itu butuh peran indera dan akal. Misal, ketika kita melihat TikTok atau koran atau majalah yang mungkin ada foto yang mirip dengan orang yang kita kenal, itu pasti kita akan berpikir bahwa oh, ini temen gue nih gitu. Tapi pas dilihat lama-lama ternyata kayaknya bukan deh gitu. Jadi rasionalisme dan empirisme itu sama-sama berfungsi gitu. Empirismenya di indera ketika kita melihat, rasionalismenya ketika kita menganalisis bahwa dia adalah teman kita atau bukan. Seperti itu. Tokoh-tokohnya diantaranya ada Hartmann dan Martin Heidegger. Sisanya bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan aliran filsafat modern barat dalam bagian intuisionalisme. Intuisionalisme adalah suatu aliran atau suatu pemahaman yang menganggap bahwa intuisi, naluri atau perasaan itu adalah suatu sumber pengetahuan dan kebenaran. Intuisi ini merupakan salah satu kegiatan berpikir yang tidak didasarkan pada penalaran. Dalam kajian filsafat,
bisa dibilang intuisi ini adalah merupakan salah satu hal yang baru dalam sejarah filsafat. Aliran ini menganggap intuisi itu merupakan sumber pengetahuan. Kebenarannya yang mana kebenarannya disandarkan pada perasaan dan keyakinan yang tiba-tiba muncul dengan mengabaikan proses berpikir dan sifatnya spontan atau segera. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita merasa buntu dalam mencari suatu informasi yang tepat, namun secara tiba-tiba muncul perasaan untuk melakukan sesuatu. Misalnya seorang penulis, seorang penulis kehabisan ide dalam menulis, maka secara alami dia akan mencari atau membaca tulisan lain sebagai bahan referensi. Aliran ini dikembangkan oleh tokoh Henry Bergson, yang mana aliran ini sejalan dengan falsafah umum yang ditetuskan oleh Immanuel Kant.